Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu konsep yang paling penting, tapi sering disepelekan dalam keuangan, yaitu cash flow atau arus kas pribadi. Percaya deh, ini bukan cuma soal nabung, tapi ini adalah fondasi buat membangun kekayaan yang sesungguhnya. Nah, kita mulai dari sini ya. Ini intinya banget. Kita tuh sering banget fokus sama angka gaji yang gede. Padahal yang benar-benar nentuin nasib keuangan kita itu ya berapa banyak yang nyisa di akhir bulan. Ini ide utama yang bakal kita bedah bareng-bareng. Pernah ngerasa gini nggak sih? Awal bulan gajian rasanya jadi sultan. Tahu-tahu pertengahan bulan udah nanya, "Loh, duit gue kemana ya?" Padahal kayaknya nggak beli apa-apa yang aneh-aneh. Nah, hari ini kita cari tahu bareng-bareng kemana perginya uang itu. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari prinsip dasarnya, terus kita belajar cara mendiagnosis kesehatan dompet kita, sampai nanti kita bongkar rahasia para pembangun kekayaan dan langkah-langkah nyata yang bisa langsung kamu praktekin. Oke, bagian pertama. Ini bukan soal hidup super hemat dan gak boleh seneng-seneng ya. Bukan. Ini soal keseimbangan. Gimana caranya kita bisa nikmatin hidup sekarang, tapi masa depan juga aman. Karena ya buat apa gaji gede kalau tiap akhir bulan saldonya balik ke nol lagi kan? Sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Coba deh bayangin cash flow ini kayak jantung dari sistem keuangan kamu. Kita harus tahu persis apa aja yang bikin darah segar alias uang masuk dan apa aja yang bikin uang itu keluar. Simpel banget kok. Cuma ada dua sisi. Uang yang masuk ke kantong kamu dan uang yang keluar dari kantong kamu. Tujuannya cuma satu. Pastiin yang masuk itu lebih besar daripada yang keluar. Sesederhana itu. Uang masuk atau inflow biasanya sih jelas ya sumbernya. Ada gaji bulanan, mungkin ada bonus atau THR, ada juga pemasukan dari side hustle, atau bahkan pendapatan pasif dari investasi. Inilah amunisi kita. Nah, jebakannya biasanya ada di sini nih, di pengeluaran. Pengeluaran tetap itu udah pasti, kayak cicilan. Yang variabel masih bisa kita kontrol, kayak jajan. Tapi yang paling bahaya itu adalah musuh tak terlihat. Biaya-biaya kecil atau tak terduga yang diam-diam ngabisin duit kita. Ini nih biang keladi dari pertanyaan, duit gue kemana ya? Oke, yuk sekarang kita coba jadi dokter buat keuangan kita sendiri. Kita lakuin check up kilat. Gampang banget tapi hasilnya bisa bener-bener ngebuka mata. Pertama, kita mulai dari yang positif dulu. Coba deh totalin semua pemasukan kamu dalam sebulan. Anggap aja ini total energi finansial yang kamu punya. Abis itu, tinggal dikurangin sama semua pengeluaran di bulan yang sama. Gampang kan? Nah, hasil dari pengurangan inilah yang bakal nentuin semuanya. Dan hasilnya cuma ada dua kemungkinan. Kalau positif, selamat. Itu artinya kamu punya amunisi lebih buat diinvestasiin dan dikembangin. Tapi kalau hasilnya negatif, ini lampu merah. Artinya, gaya hidup kamu saat ini lagi disubsidi, entah dari tabungan masa lalu atau dari utang baru. Tapi kalau hasil kamu ternyata negatif atau plusnya tipis banget, jangan langsung panik. Justru di bagian ini, kita bakal bongkar strategi paling jitu buat membalikan keadaan. Ini adalah rahasia yang ngebedain orang yang finansialnya biasa-biasa aja sama yang sukses banget. Ini dia kuncinya. Bayar diri sendiri dulu. Maksudnya gimana? Jadi, begitu gaji masuk, hal pertama yang kamu lakuin itu bukan bayar tagihan, tapi langsung sisihkan buat investasi dan tabungan. Kamu prioritasin masa depan kamu dulu, baru sisanya dipakai buat bayar kebutuhan dan keinginan hari ini. Nah, ini kira-kira contoh alokasinya yang ideal. Langsung di awal 10-30% itu diamankan buat masa depan. Sisanya baru deh dibagi buat kebutuhan pokok sama gaya hidup. Kalau begini caranya, membangun kekayaan itu jadi otomatis, bukan lagi nunggu sisaan. Dan inilah bedanya. Ini kesalahan paling umum yang sering banget terjadi. Banyak orang itu bayar tagihan dulu, terus foya-foya buat gaya hidup, baru deh berharap ada sisa buat ditabung. Masalahnya, hampir selalu nggak ada sisanya kan? Ini jebakan yang harus kita hindari. Oke, strateginya udah dapat. Pertanyaannya sekarang, terus duit buat investasinya dapat dari mana? Jawabannya dari kebocoran-kebocoran kecil di pengeluaran kita yang sering banget nggak kita sadari. Nah, konsepnya itu namanya latte factor. Ini bukan cuma soal kopi ya, ini tentang semua pengeluaran kecil yang kayaknya sepele, 20.000 di sini, 15.000 di sana. Tapi kalau dijumlahin sebulan atau setahun, angkanya bisa bikin kaget. Coba deh pikirin, ada berapa langganan aplikasi yang jarang banget kamu pakai, tapi tetap kamu bayar?
Seberapa sering kamu kena biaya admin transfer antar bank? Atau kebiasaan ngopi atau jajan tiap hari? Nah, disitulah uang tambahan kamu selama ini bersembunyi. Untuk mulai, kamu nggak perlu aplikasi yang ribet kok. Cukup bikin tabel simpel kayak gini aja di buku atau di notes HP. Coba deh catat setiap uang yang masuk dan keluar. Ini bakal bikin kamu sadar banget kemana perginya tiap rupiah uang kamu. Jadi, ini tantangan sekaligus langkah pertama buat kamu. Coba deh setelah ini langsung buka aplikasi mobile banking kamu. Lihat riwayat transaksi 30 hari terakhir. Hitung total pemasukan dan total pengeluaranmu. Hasilnya positif atau negatif? Nah, setelah kamu tahu jawabannya, apa yang bakal kamu lakuin?